warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Agustia dengan NPM 2121005, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Batu Raja. Saya akan menyampaikan materi tentang perbandingan kesalahan dan kekeliruan dalam berbahasa. Nah, kekeliruan dan kesalahan berbahasa ini keduanya sering dianggap sama, namun keduanya juga memiliki perbedaan dalam suatu konteks linguistik. Nah, jadi pada kesempatan hari ini saya akan membahas kedua hal tersebut dari berbagai sudut pandang. Namun hanya dua sudut pandang yang akan saya bahas, yaitu dari segi sumbernya dan dari segi sifatnya. Nah, yang pertama itu mengenai pengertian kesalahan berbahasa berdasarkan sumbernya. Jadi, kesalahan atau pelanggaran berbahasa berdasarkan dari segi sumbernya ini yaitu pelanggaran terhadap kaidah kebahasaan yang berlaku, seperti penggunaan tanda bahasa, tanda ejaan, tanda baca, dan kebahasaan yang lainnya. Sedangkan kekeliruan berbahasa adalah kesalahan penggunaan bahasa yang tidak permanen atau sering disebut dengan tidak sengaja. Nah, biasanya tidak sengaja ini melanggar aturan baku. Nah, yang kedua yaitu berdasarkan sifatnya. Kesalahan berbahasa yang terjadi secara konsisten atau sistematis karena penutur tidak memahami aturan yang berlaku secara umum. Sedangkan pada kekeliruan berbahasa, sifatnya itu secara acak dan tidak permanen dan tidak sistematis, tersusun secara sistematis. Nah, biasanya ini terjadi secara individual atau terjadi pada diri sendiri atau setiap individu. Nah, materi kita yang kedua itu yaitu contoh kesalahan berbahasa dan kekeliruan berbahasa. Yang pertama itu ada contoh kesalahan berbahasa. Saya akan mencontohkan suatu kesalahan berbahasa, misalnya aku sudah makan kue semalam. Nah, itu merupakan seharusnya yang benar, yaitu seharusnya aku sudah memakan kue itu semalam. Itu yang berlaku dalam konteks atau menggambarkan dalam konteks yang lampau. Sedangkan yang kedua itu contoh kekeliruan berbahasa. Contohnya seperti ikan memakan kucing di dapur. Kan itu tidak logis atau tidak masuk akal. Nah, seharusnya kata-katanya yaitu kucing memakan ikan di dapur. Nah, itu termasuk kata-kata yang logis atau masuk akal. Masa iya sih ikan memakan kucing di dapur? Kan tidak logis. Jadi seharusnya kucing memakan ikan di dapur. Nah, jadi materi kita yang ketiga yaitu mengenai faktor penyebab kesalahan dan kekeliruan berbahasa. Baiklah, kita akan membahas mengenai faktor penyebab kesalahan berbahasa, yaitu memiliki 3 faktor penyebab kesalahan berbahasa. Yang pertama itu pengaruh bahasa yang terlebih dahulu dikuasai oleh pemakai bahasa atau pengaruh bahasa pertama yaitu bahasa ibu. Saya berikan contoh, misalnya ibu Anda orang Jawa. Nah, otomatis Anda sejak kecil pasti menggunakan bahasa ibu yaitu bahasa Jawa. Yang kedua itu ketidakpahaman pengguna bahasa terhadap bahasa yang digunakannya. Yang ketiga, pengajaran bahasa yang kurang tepat atau kurang sempurna. Sedangkan faktor penyebab kekeliruan berbahasa itu juga memiliki 3 faktor. Yang pertama, tidak menggunakan tata bahasa yang tepat atau yang benar. Yang kedua itu pengajaran bahasanya yang kurang sempurna. Yang ketiga, pembendaharaan kosakata yang kurang. Nah, jadi itulah pemaparan materi saya pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.